Bapak itu kenapa ya tiba-tiba jutek banget sama aku? Bu, Mau apa kamu nyapa-nyapa saya? Mau mati kamu, hah? Bu lepasin Bu, saya salah apa Bu? Ampun, 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 ampun. Ibu itu kenapa ya? Kok tiba-tiba dia kayak ketakutan banget kayak gitu mas di arah sebelah sana? Padahal nggak ada apa-apa. Gimana sih ini anak? Gak tau malam apa ya? Kamu dari mana aja sih? Hah? Kamu gak tahu waktu? Ini udah malam loh. Maaf mas, bukan maksud aku mau bikin kamu jadi khawatir. Aku tuh tadi cuma jalan-jalan aja cari udara segar. Aku gak mau tahu. Kamu mau gak pulang, mau apa, terserah. Aku cuma khawatir sama calon anak kita ini. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih mas sama aku? Berhenti! Masuk kamu apa ngelempar telur di rumah Eyangku? Hah? Terserah kalau kamu mau bunuh saya. Yang penting kamu harus pergi dari rumah terkutuk itu. Ngomong sama saya. Udah mas, stop. Kalau kamu kayak gini kamu sama aja nyakitin bapak itu mas. Udah mas. Aku harus tahu alasan dia kenapa. Udah kamu sabar ya. Aduh mas. Kamu kenapa? Perut aku sakit banget. Iya, yaudah. Malam itu saya ngerasain kontraksi, Mbak. Tapi saya penasaran nih, Mbak. Dengan warga di lingkungan rumah Eyang. Kenapa sih mereka sikapnya seperti itu sama kalian? Segitu nggak ramahnya? Awalnya saya juga heran, Mbak. Kenapa sikap warga kayak gitu? Tapi pas saya renungin, kayaknya mereka ini tahu, Mbak, sesuatu tentang rumah Eyang. Tapi nggak bisa bilang sama saya gitu loh. Tentang rumah Eyang? Memangnya ada apa, Mbak, tentang rumah Eyang itu? Jadi waktu suami saya ribut sama warga di sana, ternyata warga di sana tuh pada teriakin kita, Mbak, agar saya dan suami saya tuh pindah dari rumah Eyang. Nah dari situ saya tuh makin curiga banget sama Eyang. Tapi Mbak, pas saya tanya ke Eyang malah marah, bahkan saya dilarang keluar sama Eyang. Itu salahmu sendiri, Anya. Kenapa kamu keluar? Iya, Yang. Udah aku omelin dia tuh. Susah sih kasih tahu. Mulai hari ini, Eyang harap kamu nurut. Jangan keluar rumah lagi. Emang kenapa Eyang? Aku nggak boleh keluar rumah. Udah, kamu ngapain sih protes segala? Udah nurut aja sama Eyang. Demi kebaikan kamu juga. Ya udah. Tapi sebelum aku turutin perintah Eyang, aku mau tanya satu hal. Kenapa pas tadi aku ketemu warga suruh aku sama Mas Raka untuk keluar dari rumah ini? Eyang ini beneran sedih atau cuma acting ya? Kok bisa emosinya gampang berubah begitu? Anya, maksud kamu apa sih? Hah? Kamu mau nyakitin Eyang? Bikin dia nangis dengan pertanyaan itu? Biarkan saja, Raka. Biar Eyang sendiri yang nerangin ke Anya. Ya udah, Eyang jangan nangis tuh. Hah? Udah ya. Anya, kamu tahu nggak? Warga di sini ini semua membenci sama Eyang. Karena Eyang ini sudah sepuh, tidak ada teman. Dianggapnya Eyang ini hantu. Dianggapnya Eyang ini setan. Yaudah, Makanya kamu disuruh keluar dari rumah Eyang. Eyang kan jadi kesepian, Anya. Eyang udah. Eyang tenang aja. Siapapun yang menghina Eyang, biar Raka yang ngajar. Ya, Eyang udah nggak usah khawatir. Oke? Raka,
Terima kasih ya nak. Kamu memang cucu Eyang yang sayang sekali sama Eyang. Eyang juga sayang sama kamu nak. Kamu tidur sama Eyang ya malam ini. Eyang akan ngobatin perutmu itu supaya tidak kontraksi lagi. Tapi Eyang, aku udah nggak kontraksi lagi kok. Selalu kayak gitu kamu tuh. Protes aja kamu tuh. Udah nurut sama Eyang. Eyang kan niat baik sama kamu. Aku bener-bener udah gak sakit lagi, Mas. Apa sih kamu protes mulu sih? Aku tuh suami kamu loh. Udah kamu tidur sama Eyang. Hanya tidur saja sama Eyang ya, biar kandunganmu nanti sembuh. Ya sayang ya. Ya udah. Aku mau tidur di sini, tapi kamu temenin aku ya, Mas. Eyang, gimana? Boleh? Raka, kamu tidur saja duluan. Biar saja si Anya di sini sama Eyang. Udah kamu sama Eyang, ya? Eyang. Sudah Anya, kamu tidur saja. Nanti tengah malam Eyang bangunin buat ngobatin perutmu ini. Tidur. Ayo. Lengser wengi sepi durung iso